kita lanjutkan lagi. Kali ini terkait hubungan organ yin, yaitu organ liver dengan organ limpa. Nah, liver dan organ limpa. Jadi liver ya, dia itu kan punya chi ya, punya energi. Nah, energinya ini dia akan membantu limpa di dalam melakukan pekerjaannya. Liver membantu limpa di dalam membantu pekerjaannya. Nah, membantu ini dalam fungsi apa? Fungsi pengubahan, kemudian pengangkutan, pemisahan oleh limpa seperti yang sudah kita pelajari. Kemudian juga liver ini juga menjamin, jadi pada aliran empedu ya, liver kan berpasangan dengan kantung empedu. Nah, kantung empedu kan menyimpan empedu. Fungsi dari cairan empedu itu adalah untuk membantu fungsi pencernaan. Nah, membantu fungsi pencernaan organ-organ pencernaan, terutama adalah limpa ya, seperti itu. Nah, ini ketika liver membantu limpa. Kalau di dalam 5 unsur kan seperti kayu ya, mengendalikan tanah. Kayu mengendalikan tanah seperti itu. Kemudian juga limpa ini juga sebaliknya ya, limpa ini juga membantu liver, tetapi caranya itu berbeda ya. Nah, yaitu caranya adalah limpa ini melaksanakan fungsinya secara normal, melakukan fungsi-fungsi pencernaan secara normal, supaya aliran qi pada liver ini juga akan normal dan akan lancar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini dalam kondisi yang normal. Tetapi ketika nanti pada kondisi yang memang terganggu, bermasalah, tidak seimbang atau berpenyakit, nanti akan berbeda. Ketika liver dia ini bermasalah ya, liver bermasalah, misalnya adalah liver G-nya itu macet. Nah ya, G liver itu macet, nanti itu bisa mengganggu si limpa ya, mengganggu limpa di dalam fungsi pencernaan. Karena menghambat ya, G liver, energi di liver itu kan macet, menggumpal jadi satu, yang harusnya bergerak malah menggumpal. Nah, itu bisa menyebabkan fungsi limpa ini terganggu, karena dia limpa itu harus mengangkut ya, pengangkutannya jadi terhalang. Limpa harus nanti juga memisahkan, juga melakukan pengubahan. Nah, itu terhalang oleh liver, G liver yang macet ya, sehingga nanti akan mengganggu pada pencernaan. Nanti akan jadi kembung ya di perut atas, kembung di perut atas. Nah, kemudian juga bisa jadi rasa sakit yang samar di perut atas juga ya, di bawah diafragma, di atas pusar ini. Rasa sakit tapi kok samar-samar ya, tidak menusuk-nusuk tapi samar atau tidak nyata. Kemudian juga bisa menyebabkan diare. Karena apa? Karena fungsi pencernaan limpa terganggu. Nah, ini yang disebut bertindak berlebihan. Bertindak berlebihan, kayu bertindak berlebihan kepada tanah seperti itu. Nah, kemudian
Ketika ini kan pada liver yang bermasalah, tetapi ketika limpanya yang bermasalah, misal dari limpa ini kurang atau lemah, ya, nanti kan dia fungsi pengubahan dan juga pengangkutan makanan ini kan bermasalah, tidak bisa lancar, sehingga pencernaannya terganggu, makanannya tidak bisa dicerna, tidak bisa diubah, tidak bisa diangkut dengan lancar sebagaimana mestinya, nanti akan tertahan di bagian perut, ya, di bagian perut, akan tertahan di bagian perut, atau terkumpul di bagian perut, ya. Bisa disebut juga sebagai penumpukan makanan. Nah, ini apa? Ini akan mengganggu liver. Kenapa? Karena liver kan Qi-nya itu harus mengalir ke segala arah. Nah, di bagian perut yang karena ada penumpukan makanan di situ, Qi-nya jadi terhalang, mau berjalan ke situ jadi terhambat. Ya. Jadi bisa mengganggu liver. Nah, nanti juga akan timbul rasa kembung di perut, kemudian ya lekas marah. Nah, kemudian juga akan timbul rasa sakit yang samar. Nah, ini yang disebut sebagai tanah menyerang kayu. Seperti itu. Nah, inilah hubungan antara organ liver, ya, organ yin liver dan organ yin limpa. Jika ada yang kurang jelas bisa kita nanti diskusikan bersama dan kita lanjutkan pada video yang berikutnya.